Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Saudara-saudaraku sekalian, rahimani wa iyyakumullah. Mohon maaf, ini hidung saya lagi agak pilek. Mungkin kemarin karena hujan-hujanan, masuk angin ini kayaknya. Pada kesempatan ini saya akan mencoba ikut meramaikan jagat pilpresan 2024, pesta demokrasi yang insya Allah akan kita rayakan bersama tanggal 14 Februari nanti. Kita tahu banyak lembaga survei yang sudah menyurvei, tapi kita mungkin tidak terlalu mengamati itu sebenarnya surveinya itu di mana, terus kalangan apa yang disurvei. Nah, pada kesempatan ini saya tidak bermaksud untuk mendukung atau menolak hasil survei itu, dan saya juga tidak dalam kapasitas mendukung atau menolak paslon tertentu. Saya secara pribadi insya Allah ridho dan ikhlas siapapun yang akan menjadi pemimpin Indonesia nanti 2024-2029. Dan saya yakin siapapun yang akan terpilih, entah melalui drama-drama seperti apapun, mungkin nanti ada drama di MK, siapapun yang akhirnya jadi itu adalah orang-orang yang sudah dipilih oleh Allah menjadi pemimpin Indonesia 5 tahun ke depan. Dan siapapun yang telah dipilih oleh Allah, saya yakin itu pasti yang terbaik untuk bangsa Indonesia. Ada beberapa survei yang mengatakan di Jawa Tengah itu sudah 45,5% mendukung paslon nomor 2. Nah, saya tidak dalam kapasitas menolak atau menyetujui. Saya iseng-iseng mengadakan survei sendiri, survei kecil-kecilan. Nah, paling tidak keunggulan survei saya itu tidak ada sponsor, tidak ada tekanan, karena ini sifatnya iseng-iseng. Kita melihat bagaimana di akar rumput. Mudah-mudahan ini sebagai cerminan secara keseluruhan di Jawa Tengah, tapi ini juga tidak bisa jadi patokan. Nah, jadi ceritanya hari Ahad kemarin saya sempat pulang kampung ke kampung kelahiran saya, bertemu dengan orang tua saya, Ramane dan Boke. Dan kebetulan di depan rumah saya itu musola sedang direhab, sehingga banyak orang, ada tukang-tukang yang sedang sibuk merehab musola. Dan waktu istirahat, ngopi-ngopi, makan-makan, saya iseng-iseng ajak ngobrol. Secara umum saya amati pilpres yang kali ini, pilpres 2024, itu agak berbeda dengan 2019 yang lalu atau 2014 yang lalu. Tensinya lebih slow daripada yang 2014 atau 2019 yang lalu. Dulu 2019 itu agak kenceng. Dan memang kalau 2019 itu lebih banyak ke Pak Jokowi kalau di kampung saya. Tapi untuk 2024 ini
lebih variatif. Nah, secara umum saya membagi menjadi dua golongan ya. Sambil ngobrol-ngobrol saja, saya iseng-iseng tanya, nanti akan milih siapa dan apa alasannya. Golongan yang 50 tahun ke atas itu agak bervariasi. Ada yang ke paslon 3, ada yang ke paslon 2, dan ada yang ke paslon 1. Dan relatif berimbang. Ya 30%, 30%. Nah, itu 1, 2, dan 3. Kalau yang 50 tahun ke atas, alasannya juga bervariatif. Rata-rata kalau yang ke paslon 1 itu lebih didasari sisi emosional keagamaan. Nah, emosional keagamaan ini yang lebih kuat itu dari ini apa namanya, khususnya warga NU yang mengikuti thorikoh, dan kebetulan thorikoh mursyidnya itu mendukung 01. Maka biasanya jamaah ahli thorikoh itu mengikuti bagaimana pilihan mursyidnya. Ada juga yang mendukung 03. Nah, 03 itu rata-rata alasannya dua. Alasan pertama itu kalau pengikut thorikoh itu thorikoh yang Naqsyabandiyah Qadiriyah, yang silsilahnya ke Kiai Khalwani Berjan Purworejo. Nah, karena Kiai Khalwani sudah terang-terangan mendukung 03, maka rata-rata jamaah ahli thorikoh Naqsyabandiyah Qadiriyah itu ke 03. Nah, dan yang 03 itu juga banyak juga diikuti oleh masyarakat umum. Masyarakat umum maksudnya masyarakat awam yang tidak ikut thorikoh. Alasannya ketika saya tanya adalah ya orang Jawa Tengah, Pak Ganjar itu orang Jawa Tengah. Nah, lebih ke khaufinisme, kesukuan. Nah, ada apa namanya, ego kesukuan. Jadi lebih percaya dengan orangnya sendiri. Sedangkan ke yang 02 itu juga kebanyakan masyarakat umum. Masyarakat umum yang ini apa namanya, yang agak fanatik ke Pak Jokowi. Jadi memang Jokowi efek ini luar biasa. Nah, kalau saya petakan itu apa 01, 02, 03 relatif berimbang untuk kalangan 50 tahun ke atas. Nah, ini khusus di kampung kelahiran saya. Kalau di kampung lain berbeda itu sangat mungkin sekali. Tapi setidaknya tipologi kampung saya itu dengan kampung-kampung yang lain di Jawa Tengah itu relatif tidak jauh dari tipologi masyarakatnya. Masyarakat taninya tani sawah, dan sebagian itu pengikut thorikoh, dan rata-rata masyarakat umum dan abangan. Cilacap itu terkenal dulu itu abangan banyak sekali, dan apa namanya, mantan PKI juga banyak. Di kampung saya juga banyak dulu. Nah, tapi sekarang anak cucunya sudah banyak yang ikut thorikoh, jadi nggak usah khawatir dengan PKI ya, karena PKI itu basisnya di kampung saya itu. Dulu pertentangan PKI dan kaum santri itu juga ada tragedi di kampung saya itu, termasuk buyut saya yang menurut ceritanya itu dibunuh oleh PKI, Mbah Abu Dahlan.
Itu di belakang rumah saya itu ada semacam danau, kalau orang sana itu menyebutnya rancah, namanya rancah gantung. Jadi tahun 65 itu banyak kiai-kiai, baik kiai masjid maupun kiai musola itu diculik jam 3 malam, jam 3 pagi. Pagi-pagi sudah banyak yang digantung di rancah itu di situ. Termasuk buyut saya, katanya diseret jam 3 pagi karena buyut saya kebetulan kiai masjid gitu. Diseret. Dan sempat ketakutan, makanya di daerah selatan saya itu ada namanya daerah penisian, pasar penisihan. Penisian itu asal katanya nyisih, jadi orang-orang situ itu nyisih ke sana karena takut dengan PKI. Untungnya ada bala bantuan Ansor dari Ansor Banser itu dari Banyuwangi, atau ceritanya nenek saya itu dari Banyuwangi ada berapa truk, kemudian dibabat habis itu PKI-nya sampai PKI itu kabur ke Cipari sana. Itu untuk yang golongan 50 tahun ke atas. Saya juga sempat ngobrol-ngobrol dengan anak-anak muda yang masih ya 50 tahun ke bawah atau 40 tahunan, 40 tahun ke bawah, atau juga yang baru akan memilih tanggal 14 Februari 2024 nanti. Kalau yang 50 tahun ke bawah, khususnya yang 40 tahunan, itu relatif cukup paham bagaimana konstelasi politik 2014 dan 2019. Mereka banyak mengikuti medsos sehingga emosi terbangun di sana. Di antaranya karena hampir semuanya itu, mayoritas di kampung saya itu adalah warga NU. Nah, anak-anak mudanya itu merasa gengsi kalau tidak disebut NU. Makanya anak-anak muda itu lebih dekat dengan Banser, termasuk kakak saya juga anggota Banser. Nah, kalau Banser, mereka itu relatif paham siapa yang pernah memusuhi Banser tahun 2019 2014. Nah, di sana sampai terbangun di alam bawah sadar, di mana ada PKS nggak akan dipilih oleh anak-anak muda sana. Bahkan ada beberapa anak muda yang sempat saya ajak ngobrol, PKB itu kan, saya iseng-iseng saja itu, PKB itu kan partainya orang NU itu, mau milih 01 atau 0 yang mana itu. Mereka ya kalau partai pasti nyoblosnya ke PKB. Tapi untuk paslon ini, presiden atau capres atau cawapres, itu tidak mungkin milih 01. Karena apa? Ada sejarah yang cukup menguras emosi, yaitu dimana ada dulu itu 212 dan sebagainya, itu anti sekali. Itu masih ternyata di pemikiran anak-anak muda masih cukup terekam, belum hilang sepenuhnya, sehingga dimana ada PKS di sana, karena PKS itu sudah seperti menyatu dengan 212, bahkan susah untuk dipisahkan, khususnya tahun 2019 dan 2014. Maka siapapun paslon yang di situ ada PKS-nya, kayaknya susah untuk mengambil hati anak-anak muda di kampung saya. Nah, kalau calegnya pasti hampir dipastikan akan memilih dari PKB. Dan itu dengan catatan
tidak ada warga putra daerah yang mencalonkan. Kalau ada putra daerah yang mencalonkan, itu bisa jadi akan dipilih putra daerahnya. Nah, sekalipun itu dari partai manapun. Dan ini juga pernah saya alami. Nah, walaupun saya juga termasuk ya karena lahir di kampung itu, maka karakternya tidak jauh beda. Jadi untuk partai pasti PKB, tapi ya ketika ada putra daerah, dulu ada yang mencalonkan untuk DPR RI dari PAN, saya coblos dia, tapi tidak niat mencoblos PAN-nya. Nah, karena PAN itu kan mengesankan Muhammadiyah dulu itu. Jadi tidak peduli, yang penting putra daerahnya. Nah, kalau tidak ada putra daerah pasti ke PKB. Nah, terus yang model yang lain, ada anak muda yang sifatnya umum, yang tidak terlalu fanatik dengan NU, maka mereka itu lebih banyak ke 02 dan 03. Karena apa? Ya, orang umum itu lebih melihat itu enjoy-nya. Mas generasi milenial ngelihat joget-jogetnya itu sepertinya lebih enjoy. Ada juga yang berpikirnya simple, selama ini yang pernah jadi gubernur yang jelas-jelas orang Jawa Tengah itu Pak Ganjar, ya ke Pak Ganjar aja. Jadi kalau disimpulkan sesuai dengan prosentase untuk generasi milenial 50 tahun ke bawah atau 40 tahun ke bawah itu mungkin yang ke Pak Ganjar itu 40%, yang ke 02 40%, dan ke 01 10%. Berapa? 20%. Ya karena apa? Bagaimanapun ada juga yang PKB fanatik struktural, mengikuti arahan dari ketua umum, karena ketua umumnya dicalonkan, maka dia ini khusus untuk pengurus-pengurus PKB atau jaringannya caleg-caleg, maka mereka itu ke 01. Makanya 01 itu tetap masih ada, tapi tidak terlalu banyak untuk generasi milenial, sekitar 20%, dan 02 sekitar 40%, dan 03 40%. Dan saya tekankan lagi, ini survei hanya iseng-iseng saja, dengan cara saya ngobrol santai dan saya petakan saja. Dan sangat mungkin di kampung-kampung yang lain itu berbeda, karena di kampung-kampung yang lain ada, kalau di kampung kelahiran saya itu relatif moderat, karena di kampung saya itu, di RT saya sendiri itu ada gereja di sana, dan toleransi sudah biasa, nggak usah diperdebatkan itu. Dan relatif lebih giat ke musola untuk acara-acara keagamaan, cukup semangat dan cukup semarak di kampung saya. Berbeda yang di kampung sebelah utara saya sedikit, itu basisnya PKI di sana itu lebih banyak abangan. Nah, kalau di sana itu PDIP itu hampir mayoritas kayaknya itu. Nah, kalau di sebelah selatan saya sedikit, itu lebih ke santri, kalangan santri, karena di selatan saya itu banyak pesantren. Ya kalau pesantren-pesantren itu seperti saya sampaikan tadi, bervariasi, ada yang ke 01, 02, 03, bagaimana kiainya. Kalau alumni Lirboyo, alumni Ploso, lebih banyak ke 01. Nah, kalau alumni yang kiainya tidak menentukan, lebih banyak ke 03. Nah, kalau yang tidak mengikuti arahan kiainya itu 02. Makanya untuk 50 tahun ke atas itu hampir
merata lah menurut saya. Itu pengamatan saya. Kesimpulannya, untuk 50 tahun ke bawah ke atas itu relatif berimbang 01, 02, 03. Sedangkan 50 tahun ke bawah itu 01 20%, 02 sekitar 40%, 03 sekitar 40% juga. Dan apa namanya, kalau kita kulik lagi, kita tanya kepada orang-orang tua yang kita sedang ngajak ngobrol, apa alasannya, kadang apa namanya lucu-lucu itu. Karena orang kampung kadang ada yang masih terbawa Pak Jokowinya negara tenang, tentram, bisa ke sawah dan sebagainya. Terus ada yang karena ego kedaerahan, ya Pak Ganjar orang Jawa Tengah lah itu. Terus kemudian ada yang lebih ke fanatik santri, itu ke 01, kebanyakan karena mengikuti kiainya, itu pun kalau kiainya mengarahkan. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.